Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Juni 2004, dan saya melalang firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Ketika kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu." Demikianlah firman Tuhan. Untuk saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini 1 Samuel 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58 di Rabu tanggal 19 Juni 2004 menjumpai kita semua. Di ayat yang pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko. Jadi orang Filistin mengumpulkan tentaranya berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efesus dan Jadi orang Filistin mereka mengandalkan Goliat untuk melawan Israel. Tetapi Tuhan memakai Daud yang masih muda, kemerah-merahan, berperang melawan Goliat itu di medan pertempuran. Jadi kalau kita baca di ayat selanjutnya, Bapak Saudara-saudara, di ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-35, tetapi Daud berkata kepada Saul hambamu, "Ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," ayat yang ke-35, "maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya." Ini Daud ini luar biasa. Jadi ada binatang buas yang menerkam kambing dombanya, Daud mencabik-cabiknya, menghajarnya, dan membunuhnya. Dia di 1 Samuel 17 ayat yang ke-36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Jadi intinya Goliat ini akan seperti salah satu binatang buas ini, dicabik-cabik karena dia meremehkan Daud yang masih muda, kemerah-merahan. Tetapi dia tidak sadar bahwa Tuhan pakai Daud ini untuk melawan Goliat yang tinggi besar itu. Kalau dipikir-pikir tidak ada bandingnya. Tetapi Tuhan memakai orang yang lemah, menghajarnya dan menghabisi. Bapak bisa dasar yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lompat lagi di ayat yang ke-42, 1 Samuel 17 ayat 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Kalau orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang dia, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat yang ke-47, "Dan supaya segenap jamaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab
Di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, ya. Jadi andalkan Tuhan. Gampang bertempur itu melawan musuh-musuh. Ya. Tuhanlah yang berperang. Makanya Keluaran 14 ayat yang ke-14. Ya. Kamu diam, akulah yang berperang. Jadi Daud ini lemah, tapi Tuhanlah yang berperang. Ya. Melawan Goliat itu. Ya. Akhirnya mati sia-sia Goliat itu. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus andalkan, ya, Allah orang Israel. Ya. Jadi melawan Israel sama aja melawan Tuhan. Ya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ya. Jadi matilah Goliat ini, ya, yang menganggap dirinya hebat dan kuat. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang terakhir 1 Samuel 17 ayat yang ke-58, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Ya. Jadi jawab Daud, anak hambaku Isai orang Bethlehem itu. Jadi dia orang Bethlehem, Daud itu anak Isai. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ya pakai siapa aja bisa. Jadi kita berseru kepada nama Tuhan, pasti kita selamat. Ya, di dalam segala hal. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2024, mengingatkan kita semua. Ya, khususnya di 1 Samuel 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Dan saya ingin lebih jelas lagi membacanya Bapak Saudara, ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, di tanah Yehuda, dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.